Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yuli Supodo. Kali ini kita akan bahas tentang anggaran ya guys. Anggaran tentang penganggaran perusahaan. Kenapa kita harus membuat anggaran? Karena penyusunan anggaran adalah penting untuk menganggarkan suatu penjualan, misalnya untuk pendapatan, kemudian eh, HPP-nya HPP-nya itu terdiri dari misalnya komponen bahan baku, komponen tenaga upah langsung, tenaga overhead. Nah, hal ini karena untuk menyesuaikan, untuk mengisi format-format seperti format laporan keuangan yang terdiri dari di sini seperti ada mengisi tentang perencanaan budget atau untuk mengisi laporan keuangan laba rugi ya. Di situ ada eh, secara umum itu bentuknya ada format pendapatan. Nah, pendapatan ini diisi dari anggaran penjualan. Ya, terisi di situ mungkin komponennya pendapatan itu dari misalnya produk inti atau produk tambahan atau usaha lainnya ya. Nah, di dalam hal ini di sini ada contohnya yaitu tentang uh, apa namanya format laba rugi tentang pabrik susu Asri ya. Nah, di sini kita akan ambil ilustrasi contohnya ini formatnya. Dia akan mengisi berapa pendapatannya susu produksi ini, susu ini ya. Nah, ada tiga jenis item, susu sedang, susu manis, susu kental. Kemudian ada komponen harga pokok produksinya yaitu di sini ada beban pokok pendapatan atau harga pokok produksi ya. Nah, di situ ada formatnya seperti terlihat yaitu di format HPP itu ada material atau bahan baku. Nah, itu nanti kita hitung anggaran penjualan atau penganggaran bahan bakunya, persediaan bakunya, ya kan. Tadi kalau kita ingat tadi kalau di pendapatan itu kita menggunakan komponen anggaran penjualan ya, karena dari situlah nanti kita akan memprediksi biaya-biayanya sehingga kita dapat merencanakan laba yang maksimal dan mengefisienkan biaya gitu ya. Nah, makanya pentingnya penganggaran itu, rencana penganggaran itu di sini supaya kita dapat memprediksi keuntungan secara maksimal dan dapat mengefisiensi biaya. Karena di penganggaran itu nanti kita akan membahas juga tentang pengaruh-pengaruh yang dapat merubah penganggaran karena faktor internal dan eksternalnya. Ya, sekarang kita disinilah penganggaran itu selain berfungsi sebagai penganggaran perencanaan penjualan, pendapatan dan mengefisiensi biaya, memaksimalkan pendapatan serta mengefisiensi biaya, kita juga harus memenuhi format-format supaya untuk mengisi format-format yang ada di laporan laba rugi ini supaya terisi dan itu bisa memberikan informasi kepada manajemen untuk mengambil keputusan ya. Karena dengan adanya format ini pendapatan diambil dari anggaran penjualan, kemudian ada beban pokok, harga pokok produksi itu diambil dari penganggaran persediaan ya, bahan baku, kemudian ada upah, biaya tenaga kerja langsung ya. Di situ juga akan membuat kita harus menganggarkan upah tenaga langsung ya. Tenaga langsung itu apa ya kan? Tenaga langsung itu tenaga yang langsung bekerja kepada proyeknya yang dikerjakan. Kemudian ada upah subkontraktor. Nah, subkontraktor manakala ke ke, ke ketersediaan tenaga kita sudah tidak mencukupi lagi sehingga kita harus membayar subkontraktor ya untuk mengerjakan proyek yang kita dapat. Kemudian ada biaya lain-lain, itu biaya-biaya langsung yang harus harus dikeluarkan yang langsung ke proyek itu juga harus dianggarkan. Kemudian biaya overhead itu terdiri dari biaya-biaya yang tidak langsung ke tenaga ke proyek, tetapi dia membantu terselesainya proyek tersebut, seperti nanti ada penyusutan ya, depresiasi dari
peralatan kerja, kemudian ada biaya yang tidak langsung seperti pengawas, manajer ya, dan yang mengawasi proyek itu sehingga selesai. Kemudian ada beban listrik, beban itu yang langsung ke proyek ya, itu overheadnya ya nanti. Ada biaya perawatan pemeliharaan pabrik itu ya, itu masuk ke overhead, itu nanti kita hitung bagaimana caranya. Nah, disinilah pentingnya penganggaran itu dilakukan, dibuatkan sehingga nanti bisa mengisi pos-pos ini yang formatnya sudah disediakan, sehingga dengan format ini kita dapat memprediksi ya anggaran tahun depan ya, anggaran tahun yang akan datang itu, sehingga kita dapat mengkontrol atau menganalisa ya dengan mudah apa yang akan menjadi tujuan dari pendapatan ya, misalnya di pendapatan ini apa yang menjadi tujuan sehingga menjadi jelas apa kendalanya dan apa apa yang mau dicapai itu tercapai, itu destinasinya atau rencananya, atau ini sesuai dengan aset yang sudah disediakan oleh perusahaan, seperti itu. Oke, baik guys, kita akhiri dulu ya informasi tentang kita mau buat anggaran itu apa ya. Ya di sini nanti kan baru anggaran tentang anggaran tentang perusahaan aja, penganggaran perusahaan. Nah, belum nanti ke keuangan ya, kita ada di sini ada penganggaran neraca, penganggaran neraca ini ya, komponen neraca, penganggaran arus kas ya. Nah, sebelum lanjut ke penganggaran neraca dan arus kas, kita fokus dulu ke penganggaran untuk komponen laba rugi ini ya. Nah, di sini udah kita siapkan nanti. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan supaya ini adalah pengantar daripada penganggaran. Terima kasih. Simak terus videonya, semoga nanti video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.